Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di dalam kajian Suara Kebenaran. Teman-teman, ada satu video yang beredar hari-hari ini, tanggapan dan pernyataan dari Ketua PGIW Lampung atau PGI Wilayah Lampung ya, mengenai apa yang dilakukan oleh Ustadz Kainama. Sebelum saya mengomentarinya, kita lihat dulu, nonton dulu video dari Ketua PGI Wilayah Lampung berikut ini. Terima kasih kesempatan baik. Saya ingin jelaskan bahwa ada begitu banyak YouTube yang beredar, YouTube atas nama Ustadz Kainama. Saya melihatnya sudah offside. Ini sudah di luar kelaziman. Ini sangat menista agama Kristen. Bagaimana itu bisa mengatakan bahwa Tuhan Yesus punya anak? Ya, kita tolak itu dan itu tidak benar. Itu sudah penistaan. Oleh karena itu kami berharap ini penegak hukum, sekalipun ini tidak akan dilaporkan sekalipun sebagai orang Kristen, penegak hukum harus ambil sikap. Kami kutuk keras Ustadz Kainama mesti dicuci kembali otaknya. Kalau dia ada rasa sakit hati kepada orang Kristen atau rasa cemburu, jangan sampai offside melakukan hal yang tidak benar. Pernyataan beliau sangat sedih. Dia tidak mengerti kekristenan. Barangkali dia mungkin dari Kristen, tapi saya katakan dia dangkal sekali mengerti kekristenan. Sehingga ketika dia tidak Kristen lagi, dia mengatakan hal-hal yang dia sama sekali tidak mengerti. Nah, saya berharap pada yang bersangkutan agar belajar saja agama yang sedang dia anut hari ini. Jangan campuri agama Kristen, karena Anda tidak mengerti sama sekali. Ya, dan ini offside. Kita berharap sebelum umat Kristen marah, tolong pemerintah, polisi ambil sikap. Ya, segera ditangkap ini tidak benar. Terima kasih. Ya, teman-teman, buat saya ini adalah hak dari pendeta ini ya, seorang ketua PGI Wilayah Lampung. Dia punya hak untuk melaporkan tindakan yang dilakukan oleh Ustadz Kainama. Kita memang tahu bahwa Kainama ini adalah orang yang sangat kontroversi ya, selalu memunculkan fakta-fakta, data-data palsu tentang kekristenan. Yesus menikahlah, punya anak Yustus. Bahkan saya pernah menjelaskan di video saya yang sudah lama ya, menanggapi bahwa dia mengatakan Yesus itu harus menikah karena penemuan Oswari Yakobus itu ya, yang pernah saya jelaskan. Lalu dia menjelaskan Yesus punya banyak anak, bahkan istrinya lebih dari satu. Wah, macam-macam. Nah, jadi kalau misalkan kita menggunakan standar hukum yang sama, sebagaimana yang dialami oleh mereka-mereka yang sudah pernah dilaporkan dan bahkan sudah sudah berada di dalam tahanan begitu kira-kira, ya kalau itu dilakukan ya Kainama harus menerima kenyataan ini. Nah, sebetulnya teman-teman sudah ada berapa ya orang yang melaporkan Ustadz Kainama terkait dengan masalah-masalah semacam ini. Bahkan hanya bukan persoalan Yesus menikah, tapi kebohongan-kebohongan dia yang lain. Tapi ya sampai hari ini masih aman-aman saja dia, belum ada tindakan penangkapan dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita dorong di negeri ini. Kita harus tegak lurus pada hukum. Jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Begitu ya, harus berimbang. Penegakan hukum itu harus berimbang, baik kepada kaum minoritas maupun kepada kaum mayoritas. Itu bahasa itu sudah bahasa umum ya. Ada istilah minoritas dan mayoritas. Harus merata, penegakan hukum itu harus merata. Dan masih ada yang lain ya, masih ada teman-teman Kainama yang lain yang juga suka melakukan hal yang sama. Dan sekali lagi teman-teman, kita berharap bahwa pemerintah dalam hal ini para penegak hukum bisa menegakkan hukum seadil-adilnya di negeri ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan tayangan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.